Tadi saya masuk ke kuti sebentar. Terus pas mau keluar saya matiin lampu. Setelah sampai di pintu, pintunya mau ditutup, lampunya buka lagi. Ini serius. Ya, saya jalan lagi, tutup lagi. Mungkin karena saya neken switch-nya itu kurang kuat. Kan begitu ya? Iya. Bapak Ibu Saudara enak. Sampai di rumah ada keluarga. Nanti Bapak Ibu sudah pulang semua. Nah, yang tinggal saya sendiri. Pak Seno dan yang lainnya di gedung sana. Saya di gedung ini. Beneran sendiri. Ya. Dan itulah bagaimana saya harus menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan. Begitu ya? Ya, tidak, saya tidak takut kok. Sudah terbiasa. Ya, tapi ini cerita-cerita saja ya. Ini bagian yang paling menarik. Bagaimana jika aku menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu sambil mempertahankan postur yang sama dengan ketika hal itu mendatangiku. Ya. Belum lengkap semuanya ya. Kasihan nanti yang belum datang. Sudah semua ya? Ya. Baik, kita lanjut saja ya. Nah, sewaktu aku berjalan, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku. Aku tidak akan berdiri atau duduk atau berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Ketika aku berdiri, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku. Aku tidak berjalan atau duduk atau berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Ketika aku duduk, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku. Aku tidak berjalan atau berdiri atau berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Ketika aku berbaring, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku. Aku tidak berjalan atau berdiri atau duduk hingga aku menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Sengaja saya baca cepat karena mau saya jelaskan. Bapak Ibu Saudara, jadi cara Sang Buddha menaklukkan ketakutan di tahap kedua. Ya. Tahap pertama itu beliau merenungkan tindak tanduk yang murni. Ya, sekarang sudah lebih ngeri lagi. Jadi beliau menggunakan cara ini. Beliau akan berjalan. Tapi ketika berjalan itu takut. Bukan tidak takut, tapi jalan saja. Berjalan, barangkali mondar-mandir. Tidak akan berhenti sampai ketakutan itu hilang. Jalan terus. Jadi walaupun sedang takut, tidak mau tahu, jalan terus. Sampai rasa takut itu hilang. Begitu hilang, beliau duduk. Begitu duduk, ketakutan akan datang padaku. Ya. Jadi beliau akan meditasi duduk aja. Duduk sampai ketakutan itu hilang. Tanpa mengubah postur. Kemudian beliau berdiri. Waktu duduk tadi kan sudah nggak takut ya. Tapi begitu berdiri takut lagi. Berdiri terus sampai rasa takut itu hilang. Dan setelah berdiri itu ketakutannya hilang. Beliau berbaring ya. Mungkin. Ya betul. Jalan dulu. Setelah jalan berdiri, duduk, kemudian berbaring ya. Itu urutannya. Begitu beliau berbaring, rasa takut itu datang lagi. Beliau akan berbaring terus sampai rasa takut itu hilang. Setelah hilang, beliau mengulangi proses itu. Ini cara beliau menaklukkan rasa takut tahap awal. Ya, yaitu menghadapi rasa takut itu. Dan ini bagi saya relevan, masuk akal. Kenapa? Dulu waktu saya kecil, kalau nonton horor ketakutan toh. Kemudian kita berbaring di sisi yang paling bagi kita paling nyaman. Mungkin di sudut tembok. Sambil pakai selimut. Waktu saya kecil. Ketakutan luar biasa. Mau tidur itu enggak bisa. Sudah 1 jam itu masih enggak bisa tidur. Begitu kita ngubah postur. Rasa takut itu balik loh. Kadang-kadang kan kita sudah enggak ngubah postur. Kita diem aja. Begitu kan dia pelan-pelan rasa takut itu turun toh. Makanya kita ketiduran.
Begitu mau sesak buang air kecil, mati kita. Betul, betul ya, karena kamar mandi itu jauh. Ya dulu caranya gimana ini ya? Nah, bangunin adik, adik jadi korban. Bangunin adik, suruh nemeni ke kamar mandi dulu ya, waktu SD misalkan begitu ya. Jadi memang mengganti postur itu membuat rasa takut itu kembali. Nah, kalau setelah nonton ini film horor ya, bagi yang takut hantu saya sarankan jangan nonton film horor. Karena film horor itu memang didesain untuk nakut-nakuti. Kalau Bapak Ibu ngajak hantu nonton film hantu, hantu pun takut. Bapak Ibu duduk begini, hantu di samping 5 orang dah katakan. Begitu. Buar gitu hantunya keluar kan. Ini 5 hantunya juga loncat juga. Jadi kalau Bapak Ibu nonton film hantu begini, hantu pun kalau nonton film hantu ya begini. Jadi hantu yang sesungguhnya pun tidak semengerikan hantu yang di film. Sedangkan Bapak Ibu kalau sudah nonton film, Bapak Ibu menganggap hantu ya seperti itu. Dan itu mengerikan luar biasa. Begitu ya, sangat mengerikan. Yang mengerikan film, hantu di film ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya terlalu takut hantu, jangan nonton film hantu. Ya. Saya terakhir nonton film hantu itu SMP atau SMA barangkali, setelah itu stop, beneran tidak mau. Jadi bertahun-tahun sebelum menjadi biku pun saya tidak nonton film hantu sama sekali. Jadi saya tidak takut hantu. Tidak takut hantu. Jadi kalau diajak nonton film hantu tidak mau. Tapi kalau diajak ke tempat angker saya berani. Nah, Bapak Ibu kalau diajak nonton film hantu mau. Diajak ke tempat angker tidak mau. Begitu ya? Ya, baik kita lanjutkan. Terdapat Brahmana, beberapa petapa dan Brahmana yang melihat siang pada malam hari dan melihat malam pada siang hari. Aku katakan bahwa di pihak mereka ini adalah kediaman dalam delusi. Tetapi aku melihat malam pada malam hari dan siang pada siang hari. Apa artinya? Nah, ini artinya mereka yang berpikir tidak jernih ya. Jadi ini adalah perumpamaan. Melihat siang pada malam hari, melihat malam pada siang hari. Jadi tidak berpikir jernih. Tidak melihat segala sesuatu seperti apa adanya begitu. Atau salah menanggapi sesuatu. Sedangkan Sang Buddha mengatakan beliau berpikir jernih ya. Melihat malam sebagai malam, siang sebagai siang. Sebenarnya jika dikatakan sehubungan dengan seseorang, makhluk yang makhluk yang tidak tunduk pada delusi telah muncul di dunia demi kesejahteraan dan kebahagiaan banyak makhluk, demi belas kasih terhadap dunia, demi kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Sesungguhnya adalah sehubungan dengan aku ucapan benar itu diucapkan. Ya. Nah, selanjutnya. Kegigihan tanpa lelah muncul dalam diriku dan perhatian tanpa kendur ditegakkan. Tubuhku tenang dan tidak terganggu. Pikiranku terkonsentrasi dan terpusat. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kualitas baik yang muncul pada Sang Buddha sebelum masuk ke dalam meditasi yang lebih mendalam. Ya. Coba lihat, kegigihan tanpa lelah itu adalah wiriya. Ya, wiriya, kegigihan tanpa lelah muncul dalam diriku. Dan perhatian tanpa kendur. Perhatian tanpa kendur itu sati, ya. Ditegakkan, tubuhku tenang dan tidak terganggu. Pikiranku terkonsentrasi dan terpusat. Pikiranku terkonsentrasi dan terpusat adalah samadhi. Jadi 3 kualitas muncul pada bodhisatta. Wirya, sati, dan samadhi. Ya. Wirya, sati, dan samadhi. Kita lanjutkan. Dengan cukup terasing dari kenikmatan-kenikmatan indria, terasing dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat,
Aku masuk dan berdiam dalam jana pertama yang disertai dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan. Ya, saya bahas ini dulu. Ini mulai masuk ke pendalaman meditasi. Jadi ini sebabnya sengaja sutta ini kita bahas setelah kita masuk 2 sesi meditasi, ya. Jadi sebenarnya adalah sesi lanjutan. Hanya karena kita tidak membuat program terdaftar. Sebenarnya adalah sangat baik dari awal itu daftar dulu. Misalkan 40 orang, 50 orang yang ikut terus selama 2 bulan program ini. Ya, tapi kita belum terkondisi untuk melakukan itu, tapi tidak apa-apa. Jadi saya memberitahu saja bahwa ini adalah program kontinu. Jadi adalah sangat baik Bapak Ibu yang hadir hari ini nanti ikut juga program-program selanjutnya. Setiap hari Selasa datang bermeditasi, setiap Kamis itu kelas damah. Karena pelan-pelan yang dibahas itu nanti lebih lengkap setahap demi setahap. Ya. Nah, di sini begini. Dengan cukup terasing dari kenikmatan-kenikmatan indria, terasing dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat. Kalimat ini artinya adalah 5 penghalang batin tidak hadir. Dalam bahasa Pali disebut panca niwarana atau 5 penghalang batin, ya. Nah, 5 penghalang batin itu Bapak Ibu tidak perlu hafal, ya. Tapi saya beritahu saja. 5 penghalang batin itu, satu adalah nafsu atau hasrat kenikmatan indria, ya, disebut kama canda. Hasrat sensual dan sebagainya, hasrat kenikmatan indria, kama canda. Yang kedua, niat jahat, biapada. Yang ketiga, kemalasan, tinamida. Yang keempat, kegelisahan dan penyesalan, udaca kukuca. Dan yang kelima, keragu-raguan. Nah, 5 ini disebut panca niwarana. Ini tidak hadir. Makanya Sang Buddha berusaha menjelaskan bahwa terasing dari kenikmatan-kenikmatan indria. Berarti kama canda tidak hadir, nafsu indria, ya. Niat jahat tidak hadir karena terasing dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat. Niat jahat tidak hadir. Niat jahat itu ingin menjahati orang lain. Karena benci, karena dendam, ya. Kemalasan tidak hadir karena beliau sudah menjelaskan kegigihan tanpa lelah muncul dalam diriku. Kegelisahan dan penyesalan tidak hadir. Kenapa? Karena beliau sudah menjelaskan bahwa tubuhku tenang dan tidak terganggu. Ya. Keragu-raguan tidak hadir karena beliau menjelaskan perhatian tanpa kendur ditegakkan. Pikiranku terkonsentrasi dan terpusat. Jadi ini adalah pertanda 5 penghalang batin tidak hadir. Lanjut, ya. Aku masuk dan berdiam dalam jana pertama yang disertai dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu sering mendengar kata jana, kata jana, kata jana. Ada orang menganggap jana itu adalah kekuatan batin dan sebagainya. Tapi di sini kita jadi tahu bahwa jana itu adalah kualitas batin yang menjadi terpusat oleh konsentrasi. Jadi kalau mau menerjemahkan kata jana menjadi 1-2 kata sulit. Jadi Bapak Ibu baca saja pelan-pelan. Oh, setelah 5 penghalang batin tidak muncul, seseorang dengan semangat menegakkan perhatian dan samadhi konsentrasi, masuk ke dalam meditasinya, keadaan jana pertama ini menjadi hasil, ya. Jadi kalau Bapak Ibu meditasi dengan baik, anapanasati, keadaan jana pertama ini akan muncul kalau dikembangkan, dilatih dari waktu ke waktu. Apa saja jana pertama itu? Disertai dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Ini bahasa Palinya witaka dan wicara. Ya, Bapak Ibu tidak hafal tidak apa-apa. Disertai dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, sukacita dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan. Jadi jana pertama ini memiliki 5 komponen. Bahasa Palinya witaka, wicara, sukha, piti, ekagata. Apa 5 ini? Awal pemikiran, keberlangsungan pemikiran, kegiuran, kebahagiaan, dan kemanunggalan pikiran.
Jadi kemanunggalan pikiran ini adalah pikiran yang jadi manunggal, yang menjadi terpusat. Terpusat pada apa? Kalau kita meditasi nafas, terpusat pada nafas masuk, nafas keluar. Jadi secara sederhana, karena pikiran terpusat, ekagata, kemanunggalan pikiran terpusat pada objek, muncul kebahagiaan dan kegiuran. Awal pemikiran dan keberlanjutan pikiran melemah. Nanti kita lanjut ke jana kedua, ya. Dengan menenangkan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, aku masuk dan berdiam dalam jana kedua, yang memiliki keyakinan diri dan keterpusatan pikiran. Nah ini, saya ulangi ya biar konsentrasi. Dengan menenangkan awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Boleh ditulis di atasnya, awal pikiran ini vitaka. Kelangsungan pikiran ini wicara. Ya, V-I-C-A-R-A. Vitaka dan wicara. Aku masuk dan berdiam dalam jana kedua, yang memiliki keyakinan diri dan keterpusatan pikiran, tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Sekali lagi ini digaris bawahi. Tanpa awal pikiran berarti tanpa vitaka dan tanpa wicara. Betul ya? Ya, tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran, dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari konsentrasi, ya, atau dengan adanya sukha, piti, dan ekagata. Jadi sukacita itu piti. Kenikmatan itu sukha. Ini sangat sulit untuk dibedakan. Jadi tidak apa-apa. Cukup tahu saja. Ya. Saya bahkan baca beberapa diskusi di dalam blog-blog ajaran Buddha, blog-blog Buddhism gitu. Ya, ini cukup sulit dibedakan. Kenapa? Karena ini adalah pengalaman. Betul ya? Ini adalah pengalaman yang ditembus dari samadhi, dari meditasi. Jadi tidak apa-apa, kita cukup tahu saja. Cukup tahu saja. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ingin tahu pengalamannya, Bapak Ibu meditasi. Ya, tapi nggak apa-apa, kita tahu jalurnya ini agar meditasi kita menjadi benar. Ini saya bahas sedikit panjang, karena ini sangat penting. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah capek, renungkan perjuangan Tong Samcong. Jalan kaki 20 tahun ya. Ini belum apa-apa ini ya. Nah, begini. Ini harus dipahami. Vitaka itu awal pemikiran. Wicara itu kelangsungan pikiran. Betul ya? Yang mana di jana 1 masih ada. Di jana 2 lenyap. Ini tadi kita baru baca. Tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Jadi kualitas dari jana kedua adalah tidak ada vitaka dan wicara. Yang tersisa tinggal 3. Sukha, piti, ekagata. Yang mana kita tahu ekagata ini kemanunggalan pikiran atau konsentrasi. Sukha dan piti dua-duanya bentuk dari kebahagiaan. Vitaka wicara lenyap. Begini. Apa itu vitaka? Awal pikiran. Apa itu wicara? Kelangsungan pikiran. Bapak Ibu Saudara, di dalam batin Bapak Ibu, salah satu yang terlihat jelas sekali sebagai vitaka dan wicara adalah Bapak Ibu berpikir. Saya kasih contoh. Misalkan Bapak Ibu berpikir besok hari Jumat. Ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba kepikiran, oh besok Jumat. Begitu ya? Itu vitaka. Awal pikiran. Jadi yang pertama muncul. Tapi apa kebiasaan pikiran kita? Kebiasaan pikiran kita sangat unik. Kalau sudah satu muncul, dia akan berkembang biak. 1 jadi 10, 10 jadi 100. Itu disebut wicara, keberlangsungan pemikiran. Di sini disingkat menjadi kelangsungan pikiran. Jadi sekarang besok Jumat.
Oh iya ya, mau ngantar anak ke sekolah. Misalkan begitu ya. Oh, besok dia itu ada KTR. KTR-nya tidak boleh lupa. Disuruh bawa kacang hijau. Misalkan begitu. Oh besok ada kegiatan di wihara. Malamnya patidana. Saya harus ikut. Nah, sudah dipesankan Bante Abhijato. Ya. 1 jadi 10. 10 jadi 100. Kalau Bapak Ibu duduk sendiri sambil minum teh itu nggak berhenti-berhenti. Kenapa ya ada ulambana ya? Kenapa ya harus ada patidana? Setahun 2 kali. Nanti saya mau tanya Romo Joni. Kalau ketemu. Kalau enggak nanya Bante Abhijato. Terus berpikir. Itu adalah wicara. Jadi witaka awal pemikiran. Wicara keberlangsungan pemikiran. Yang mana di dalam jana 1 sebenarnya itu melemah. Jadi melemahnya witaka dan wicara itu membuat batin kita menjadi tenang. Betul ya? Karena kalau ngomong ya enggak tenang-tenang. Tapi bukan hanya ngomong-ngomong itu. Awal pemikiran dan keberlangsungan pemikiran juga adalah gambaran. Contoh kalau kita menutup mata. Ada motor yang lewat di depan rumah kita. Ya kita langsung seperti bisa mengimajinasikan. Motor yang lewat itu. Itu juga witaka. Jadi witaka itu bisa muncul dalam 2 bentuk di dalam batin kita. Obrolan hati dan gambaran pikiran. Jadi witaka wicara itu secara sederhana ya, terlihat sebagai obrolan hati dan gambaran pikiran. Nah oleh karena itu kalau pertanyaannya begini, Bante, kalau seseorang bermeditasi dengan baik, meditasi nafas masuk, nafas keluar, boleh tidak sambil mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia? Tergantung. Kalau niatnya adalah meditasi samatha seperti yang dikembangkan Sang Buddha di dalam sutta ini agar mencapai konsentrasi lebih tinggi, di awal-awal boleh, begitu ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tapi ketika nanti batinnya sudah tenang, jangan mengucapkan apapun. Tapi benar-benar kembali pada nafas masuk, nafas keluar. Supaya apa? Batin itu mau disuruh diem. Betul ya? Batin mau disuruh diem. Witaka dan wicara itu mau dilemahkan. Sehingga nanti ketika masuk ke jana kedua dia menjadi diam. Kalau Bapak Ibu masih ada witaka dan wicara, Bapak Ibu tidak diam. Karena masih ada wicara. Apa itu wicara dalam bahasa Indonesia? Bicara. V menjadi B. Viara menjadi biara. Viapada menjadi biapada. Wicara menjadi bicara. Bicara itu apa? Kelangsungan pikiran. Apa yang Bapak Ibu pikirkan berlangsung menjadi ucapan. Kalau Bapak Ibu masih bicara, belum damai. Betul ya? Belum jana. Jadi jana itu mulai hari ini Bapak Ibu punya pengetahuan baru. Jana jangan dianggap sebagai satu hal yang aneh, yang tabu, berhubungan dengan kekuatan gaib. Tidak. Jana itu adalah kualitas batin yang lebih damai. Yang mana di jana pertama witaka wicara melemah. Di jana kedua witaka dan wicara lenyap. Ya, sejauh ini paham ya? Ini penting sekali ini. Sekarang pertanyaan saya. Kalau witaka dan wicara itu lenyap, Bapak Ibu duduk bersamadi, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang sedang membayangkan apapun, yang ada hanya nafas masuk, nafas keluar. Itu damainya luar biasa. Karena Bapak Ibu dari lahir sampai sekarang batinnya belum pernah diam. Kecuali pingsan. Pingsan aja bermimpi, betul ya? Gak mau diem, pingsan aja bermimpi loh. Batin itu gak mau diem. Dikatakan oleh para psikolog, 1 hari Bapak Ibu ngobrol dengan diri sendiri 65.000 kali. Saya enggak pernah hitung. Nanti Bapak Ibu hitung lapor ke saya. Sehari 65.000 kali. Bapak Ibu masuk dalam jana kedua. Pikiran Bapak Ibu damai luar biasa. Dikatakan jana kedua ini sebagai diamnya para suciwan. Di buku lama, buku lawas salah diterjemahkan.
kediaman para suciwan. Jadinya orang-orang memikirkan ini adalah tempat. Bukan, ini adalah kondisi batin. Diamnya para suciwan. Pakai bahasa Inggris bagus sekali. Di Arian silent. Silent diam toh? Arian suci. Diamnya para suciwan. Kalau Bapak Ibu bisa tembus jana kedua ini, terlahir di alam Brahma. Iya. Penembusan jana ini terlahir di alam Brahma. Bahkan dikatakan oleh Sang Buddha, kebahagiaan yang muncul dari jana ini melampaui seluruh kebahagiaan alam nafsu. Alam nafsu itu 4 alam rendah, neraka, peta, tirak, cana, asura, 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa. Jadi 4 tambah 1 tambah 6, 11. Bapak Ibu melampaui seluruh 11 alam ini. Tidak ada raja apapun di dunia ini lebih bahagia dari Bapak Ibu. Kalau bisa menembus jana kedua ini. Bahkan jana pertama. Tapi jana kedua lebih jelas. Karena witaka dan wicara lenyap. Ini pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bapak Ibu harus praktek datang setiap Selasa dan Jumat. Terus pulang rumah dilanjutkan. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah tahu. Jana itu luar biasa. Tidak ada hubungannya dengan kegaiban. Itu adalah tingkat damainya batin. Begitu ya. Yang muncul dari konsentrasi. Kita lanjut. Ini luar biasa ini. Setelah pulang ini semua mungkin bisa capai kesucian. Apalagi tadi sudah pegang Tipitaka ya. Nah, Tipitaka original. Made in Thailand. Lanjut. Dengan meluruhnya sukacita. Boleh digaris bawahi. Sukacita ini adalah piti. Ya. Dengan meluruhnya piti, aku berdiam dalam keseimbangan. Dan penuh perhatian dan penuh kewaspadaan. Masih merasakan kenikmatan pada jasmani. Aku masuk dan berdiam dalam jana ketiga. Yang sehubungan dengannya para mulia mengatakan. Ia memiliki kediaman yang menyenangkan. Yang memiliki keseimbangan dan penuh perhatian. Jadi tadi setelah masuk jana kedua. Yang tersisa tinggal 3. Sukha, piti, ekagata. Ekagata itu kemanunggalan pikiran. Karena manunggal, karena sedang meditasi. Objeknya misalkan nafas masuk, nafas keluar. Muncul 2 kualitas dalam batin. Sukha dan piti. Kebahagiaan, sukacita dan kenikmatan. Kalau dalam penerjemahan ini. Sukha dan piti itu selalu diterjemahkan beda-beda. Beda biku bisa beda kosakata. Kadang kegiuran dan kebahagiaan. Bapak Ibu tanya saja bedanya apa. Pada bingung semua. Ada yang mengatakan, oh kalau piti itu masih berhubungan dengan tubuh jasmani. Sukha itu mental. Jadi mungkin itu adalah yang paling dekat kalau kita ingin memahami lebih lanjut. Piti itu adalah kebahagiaan yang berhubungan dengan tubuh jasmani. Sukha itu yang benar-benar lebih ke mental. Tetapi sekarang kita sedang cerita kedua-duanya mental. Begitu ya? Ya, oleh karena itu sudah tidak apa-apa. Tidak perlu dipikirkan sampai terlalu mendalam ya. Nanti Bapak Ibu praktek saja. Ya, semoga cepat-cepat mencapai jana ketiga. Gitu. Setelah itu lapor ke saya. Ya. Di jana ketiga ini sisa 2 kualitas. Ekagata dan sukha. Pitinya hilang begitu ya. Dengan meluruhnya piti. Ya, Sang Buddha Bodhisatta sekarang hanya memiliki 2 kualitas. Ekagata dan sukha. Kita lanjut. Dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan. Dan dengan pelenyapan sebelumnya atas kegembiraan dan kesedihan, aku masuk dan berdiam dalam jana keempat. Yang memiliki bukan kesakitan, juga bukan kenikmatan. Dan kemurnian perhatian karena keseimbangan. Nah ini kalau tidak dijelaskan pusing juga ini ya. Ini bahasa Medan saya sudah keluar ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan pelan-pelan. Dengan meninggalkan sukha. Sekarang sukha lenyap. Ya, di jana ketiga piti lenyap. Sekarang sukha lenyap. Dengan meninggalkan sukha,
kenikmatan dan kesakitan, dan dengan pelenyapan sebelumnya atas kegembiraan dan kesedihan, aku masuk dan berdiam dalam jana keempat. Nah, ini kalimat yang penting, boleh digarisbawahi. Yang memiliki bukan kesakitan juga bukan kenikmatan. Ini artinya apa? Keadaan batin yang seimbang, yang netral. Mau dikatakan bahagia juga bukan kebahagiaan. Mau dikatakan penderitaan juga bukan penderitaan. Ini disebut UPK, keadaan batin yang seimbang. Bagaimana rasanya Bante? Tidak bisa diungkapkan. Silakan praktek sendiri. Ketika Bapak Ibu capai sampai keadaan paling seimbang dalam batin, apakah itu sejenis kebahagiaan yang kita rasakan sehari-hari? Bukan juga. Tapi apakah itu penderitaan? Bukan. Tapi ini keadaan yang menyenangkan, keadaan yang nyaman, ya, keadaan yang nyaman. Tetapi bukan kebahagiaan yang kita rasakan sehari-hari. Oleh karena itu dikatakan bukan kesakitan dan juga bukan kenikmatan. Tetapi apakah ini kebahagiaan? Kebahagiaan, karena seluruh pencapaian jana itu membawa pada kebahagiaan tingkat tinggi. Hanya ini beliau ingin menjelaskan, ini bukan kebahagiaan yang dirasakan sehari-hari. Ini benar-benar tidak bisa diungkapkan, kira-kira begitu ya. Keadaan batin yang seimbang. Jadi diungkapkan dengan kata bukan kesakitan juga bukan kenikmatan. Dan kemurnian perhatian karena keseimbangan, ya. Di sini ada satu kalimat yang bagus. Mindfulness purely purified. Jadi perhatian atau sati atau mindfulness itu benar-benar menjadi murni, ya. Kita lanjutkan. Ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, cerah, tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai keadaan tanpa gangguan, aku mengarahkannya pada pengetahuan ingatan kehidupan lampau. Aku mengingat banyak kehidupan lampau, yaitu 1 kelahiran, 2 kelahiran, 3 kelahiran, 4 kelahiran, 5 kelahiran, 10 kelahiran, 20 kelahiran, 30 kelahiran, 40 kelahiran, 50 kelahiran, 100 kelahiran, 1000 kelahiran, 100.000 kelahiran, banyak kapa penyusutan dunia, banyak kapa pengembangan dunia, banyak kapa penyusutan dan pengembangan dunia. Di sana aku bernama itu, dari suku itu, dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu, pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu, umur kehidupanku selama itu, dan meninggal dunia dari sana, aku muncul kembali di tempat ini, di tempat lain. Dan di sana aku bernama itu, dari suku itu, dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu, pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu, umur kehidupanku selama itu, dan meninggal dunia dari sana, aku muncul kembali di sini. Demikianlah dengan segala aspek dan ciri-cirinya, aku mengingat banyak kehidupan lampau. Bapak Ibu, di sini kita punya 2 informasi. Yang pertama, setelah Sang Buddha setelah Bodhisatta mencapai jana keempat, beliau memiliki kekuatan konsentrasi yang sangat luar biasa, ya. Yang dalam bahasa Pali kita sebut abinya atau pengetahuan tinggi yang muncul dari konsentrasi. Jadi ini sangat logis kalau dijalani, ya, kalau dijalani. Beliau mengarahkan kemampuan batin yang konsentrasi tingkat tinggi itu untuk melihat kehidupan lampau. Makanya beliau katakan ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, ya, bebas dari ketidaksempurnaan. Berarti sudah sempurna konsentrasi pikiran beliau. Beliau flashback, melihat kehidupan lampau hingga berkapa-kapa. Apa itu kapa? Kapa itu adalah satu pengembangan dan penyusutan dunia. Kalau dalam bahasa sains ini disebut satu Big Bang. Bapak Ibu tahu, ini adalah kitab 2600 tahun yang lalu. Yang mana 1000 tahun yang lalu orang-orang pun masih berpikir bumi itu datar. Betul ya? Tetapi ini 2600 tahun yang lalu Sang Buddha memberitahu ada yang namanya pengembangan dan penyusutan dunia. Itu sangat luar biasa kalau Bapak Ibu paham astronomi. Di dalam kitab berumur 2600 tahun ada seorang sangat sepuh
memberitahu kita ada yang namanya the expanding atau pengembangan alam semesta dan penyusutan alam semesta. Yang dimana di dalam sains itu disebut Big Bang. Jadi mereka dalam sains mengatakan alam semesta ini meledak. Setelah meledak dia mengembang. Setelah mengembang menjadi dingin. Setelah dingin terbentuklah planet-planet. Baru muncullah makhluk hidup. Jadi dari pertama kali meledak, Big Bang itu ledakan besar, sampai bumi ini bisa ditinggali oleh manusia atau makhluk hidup, itu 13,5 miliar tahun. 13,6 miliar tahun. Tapi miliaran-miliaran tahun itu kalau dalam perhitungan astronomi itu hanya sekejap begitu. Karena umur alam semesta ini super panjang. Nah, dikatakan setelah alam semesta ini mengembang, satu ketika akan menyusut lagi. Ini teori astronomi. Menyusut, kemudian gabung lagi. Satu ketika bisa meledak lagi. Jadi satu pengembangan dan penyusutan dunia ini disebut satu kappa. Bapak Ibu mungkin tidak tahu seberapa luar biasanya ungkapan ini di dalam kitab 2600 tahun yang lalu. Apa alam semesta atau bukan alam semesta? Sistem kalau di saat ini kita sebut sebagai galaksi begitu ya. Dalam bahasa Pali disebut atau bahasa Sanskerta cakrawala. Cakra itu apa? Cakra itu berbentuk seperti wheel, roda. Ya. Bayangin 1000 tahun yang lalu orang-orang di Yunani di seluruh dunia bahkan masih menganggap bumi itu datar. Orang pertama yang menyadari bumi itu tidak datar adalah Kopernikus. Akhirnya dia dipenggal. Kenapa? Karena semua orang bilang datar, dia sendiri bilang bulat, ya dia dipenggal. Jadi kalau kita normal sendiri di antara yang tidak normal, kita yang tidak normal. Akhirnya muridnya Galileo yang membuktikan bahwa bumi itu bulat atau tidak datar. Tapi Sang Buddha 2600 tahun yang lalu mereka sudah memberitahu kita bahwa alam semesta itu berbentuk cakra. Nanti Bapak Ibu pulang tulis di Google galaksi Bima Sakti. Coba lihat bentuknya. Persis seperti cakra. Luar biasa ya. Nah Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang dilakukan Sang Buddha adalah melihat kehidupan lampau. Kita lanjutkan. Ini adalah pengetahuan sejati pertama yang dicapai olehku pada jaga pertama malam itu. Satu jaga pertama itu 4 jam ya, jadi 4 jam pertama. Ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul. Kegelapan tersingkir dan cahaya muncul. Seperti yang terjadi dalam diri seseorang yang berdiam dengan tekun, rajin dan bersungguh-sungguh. Ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, cerah tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh dan mencapai keadaan tanpa gangguan, aku mengarahkannya pada pengetahuan kematian dan kelahiran kembali makhluk-makhluk. Dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia, aku melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali, hina dan mulia, cantik dan buruk rupa, kaya dan miskin. Aku memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai dengan perbuatan mereka. Ini luar biasa. Jadi di dalam tahap kedua, beliau memahami hukum kamawipaka, ya. Hukum karma, karena beliau mengatakan, aku memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai dengan perbuatan mereka. Makhluk-makhluk ini yang berperilaku buruk dalam jasmani, ucapan dan pikiran, pencela para mulia, keliru dalam pandangan mereka, memberikan dampak pandangan salah dalam perbuatan mereka, ketika hancurnya jasmani, ketika mati ya, setelah kematian telah muncul kembali dalam kondisi buruk, di alam rendah, dalam kehancuran, bahkan di alam neraka. Tetapi makhluk-makhluk ini yang berperilaku baik dalam jasmani, ucapan dan pikiran, bukan pencela para mulia, berpandangan benar, memberikan dampak pandangan benar dalam perbuatan mereka, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian telah muncul kembali di alam yang baik, bahkan di alam surga.
Demikianlah dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia, aku melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali, hina dan mulia, cantik dan buruk rupa, kaya dan miskin. Aku memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai dengan perbuatan mereka. Ini adalah pengetahuan sejati kedua yang dicapai olehku pada jaga kedua malam itu. Ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul. Kegelapan tersingkir dan cahaya muncul. Seperti yang terjadi dalam diri seseorang yang berdiam dengan tekun, rajin dan bersungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, ini cara gampang memahaminya. Setelah Sang Buddha mencapai jana keempat, beliau melihat kehidupan lampau, benar? Berkapa-kapa. Ya, di dalam literatur lain dikatakan 91 kapa. Beliau flashback hidup beliau. Nah, 91 kapa. Kenapa beliau flashback? Cukup masuk akal. Untuk mencari apa maksud dari kehidupan ini, kita harus cari awalnya ada di mana. Betul ya? Tapi ternyata tidak ada awalnya. Sudah 91 kapa pun belum awal. Jadi kalau Bapak Ibu punya kemampuan jana keempat, Bapak Ibu pasti nyari kenapa saya hidup di sini. Betul ya? Dan ternyata tidak ada awalnya. Dimundur sampai 91 kapa pun yang belum awal. Dan itu sudah 4 jam. Akhirnya bagaimana? Dimajuin lagi. Nah, ketika sudah mundur 91 kapa, maju. Dan ketika beliau memajukan kehidupannya, melihat korelasi antar satu kehidupan ke kehidupan lain, beliau jadi tahu. Ternyata ini tidak acak, tidak random. Tapi makhluk hidup itu terlahir kembali sesuai dengan apa perbuatan mereka. Di sini Bapak Ibu Saudara, 91 kapa yang beliau sudah flashback, kemudian beliau maju kembali, beliau menemukan Dhamma, hukum kama wipaka, hukum saling bergantungan paticca samuppada. Ternyata kehidupan itu berubah, anicca, ada kesengsaraan, ketidakpuasan, dukkha, tanpa diri, anatta, anicca, dukkha, anatta, tilakkana, dan semua-muanya ditemukan ketika dua proses ini, mundur dan maju. Begitu ya. Sekarang tahap terakhir. Tahap terakhir ini, ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, cerah, tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai keadaan tanpa gangguan. Aku mengarahkannya pada pengetahuan hancurnya asawa. A-S-A-V-A. Di sini diterjemahkan sebagai noda-noda ya. Hancurnya asawa. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah penderitaan. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah asal mula penderitaan. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah lenyapnya penderitaan. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ya, Sang Buddha menemukan 4 kebenaran mulia, betul ya? Dukkha, sebab dukkha, lenyapnya dukkha, jalan menuju lenyapnya dukkha. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah asawa. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah asal mula asawa. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah lenyapnya asawa. Bapak Ibu Saudara, asawa itu apa? Asawa itu adalah arus batin yang bocor tidak terkendali. Jadi batin kita itu bocor. Karena bocor, kehidupan tidak pernah berakhir. Karena kehidupan itu yang menciptakan toh adalah pikiran. Ya, batin itu sendiri. Jadi asawa itu adalah batin yang bocor tidak terkendali. Di sini diterjemahkan sebagai noda-noda. Nah, ketika seseorang telah mencapai sampai tingkat ini, dengan kemampuan konsentrasi yang dicapai dari jana keempat, beliau mengarahkan konsentrasi yang murni itu untuk melenyapkan asawa. Ketika asawa lenyap, itu disebut sebagai asawa khaya nyana. Pengetahuan lenyapnya asawa. Asawa khaya nyana.
K-H-A-Y-A, kaya, artinya lenyapnya. Nyana, N, di atasnya ada cacing, A-N-A, nyana, N-A-N-A. Dalam penulisan Pali, N di atasnya ada cacingnya itu ya. Nah, nyana itu artinya pengetahuan. Ketika digabung, asawa kaya nyana. Pengetahuan, lenyapnya, arus batin yang bocor tidak terkendali. Pencapaian lenyapnya asawa ini adalah pencapaian kebudaan. Ya, jadi ini yang setiap tahun kita selenggarakan sebagai detik-detik Waisak. Kan cuma di Indonesia itu ada detik-detik Waisak. Negara lain nggak ada. Setahu saya ya. Nanti kalau ternyata ada kasih tahu saya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu merayakan detik-detik Waisak, merayakan ini detik-detik lenyapnya asawah ya. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah jalan menuju lenyapnya asawa. Ketika aku mengetahui dan melihat demikian, pikiranku terbebas dari noda keinginan indria, dari noda penjelmaan, dan dari noda ketidaktahuan. Ini juga semuanya asawa ya. Jadi beliau terbebaskan dari asawa yang memunculkan keinginan indria, asawa yang memunculkan penjelmaan, dan asawa ketidaktahuan. Ketika terbebaskan muncullah pengetahuan, terbebaskan. Aku secara langsung mengetahui kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalani. Apa yang harus dilakukan telah dilakukan, tidak akan ada lagi penjelmaan bagi makhluk apapun. Artinya beliau sudah bebas dari samsara, lahir mati, lahir mati, lahir mati yang tidak selesai-selesai. Bapak Ibu sekarang sedang samsara. Setiap hari harus kerja, ngantar anak, nabung, habis lagi duitnya begitu ya. Gak selesai-selesai. Saya dulu waktu sekolah itu stres. Kapan ini selesai? Sekolah ya enggak selesai-selesai. Dulu saya enggak suka sekolah. Rasanya stres sekali, harus pagi bangun pagi-pagi ke sekolah. Dan itu belasan tahun. Jadi waktu SD saya sudah hitung 6 tahun lagi. Begitu ya. Waduh, stres sekali sekolah itu. Bagi saya ya, enggak suka saya sekolah. Bukan enggak suka belajar. Saya tidak suka sekolah. Dan saya bukan tidak suka belajar. Terbukti setelah selesai sekolah saya belum berhenti belajar sampai hari ini. Jadi ternyata tidak suka sekolah itu beda dengan tidak suka belajar ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha telah terbebaskan dari lahir mati, lahir mati, lahir mati yang tidak selesai-selesai. Kita lanjutkan. Ini adalah pengetahuan sejati ketiga yang dicapai olehku pada jaga ketiga malam itu. Jaga ketiga 4 jam. Jadi sudah 12 jam 4 dikali 3. Betul ya? 4 jam pertama mundur 91 kapa. 4 jam kedua majuin satu persatu melihat korelasi antar kehidupan. 4 jam terakhir melenyapkan asawa. Ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul. Kegelapan tersingkir dan cahaya muncul. Seperti yang terjadi dalam diri seseorang yang berdiam dengan tekun, rajin dan bersungguh-sungguh. Sekarang Brahmana, ini balik ke Janusoni ini. Engkau mungkin berpikir, mungkin Petapa Gotama belum terbebas dari nafsu, kebencian dan delusi atau ketidaktahuan atau moha ya. Bahkan sampai hari ini. Sehingga beliau masih mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan. Maksudnya begini. Jadi beliau mengungkapkan jangan-jangan Anda berpikir saya tinggal di hutan karena latihan saya belum selesai. Tidak ya, tidak. Tetapi engkau jangan berpikir demikian. Adalah karena aku melihat dua manfaat. Aku masih mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara. Jadi beliau masih ke hutan karena dua manfaat ya. Bukan karena beliau latihannya belum selesai. Yang terpencil di dalam hutan. Aku melihat kediaman yang menyenangkan bagi diriku di sini dan saat ini. Dan aku berbelas kasih pada generasi mendatang. Ini maksudnya apa? Beliau masih di hutan karena di hutan itu menyenangkan, damai. Tidak banyak orang yang mencari. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak tahu. Menjadi biku itu kalau sehari yang nyari 5, waktu saya habis. Mohon maaf, habis beneran. Jadi di satu masa seperti masa wasa ini saya rada menolak undangan, rada menolak tamu, mohon dimaklumi. Karena diterima 1 datang 2.
Diterima 2 datang 4. Itu namanya apa? Wicara. 1 jadi 10, 10 jadi 100. Mohon maaf saya jadinya lebih selektif. Begitu ya. Tapi tetap menerima, bukan tidak. Nah, kenapa? Karena memang seorang biku ketika berlatih menyenangi kediaman yang tenang ya. Nah, dan itu terjadi kalau di hutan. Jadi kalau satu hari mungkin tamu sudah nggak berhenti-berhenti, saya ke hutan saja. Anda ada tamu lagi, begitu ya. Oleh karena itu saya datang ke Wihara Dhammasundara. Di sini yang paling sepi di antara yang lain. Sebenarnya saya diundang di Jakarta, di mana-mana. Bante Wasa di sini, Wasa di sana. Ya, tidak janji ya, nanti dilihat. Setelah saya lihat-lihat, wah Dhammasundara ini paling sepi, begitu. Nah, ini bagus. Saya di sini saja, begitu ya. Ya, sepi maksudnya umat di Solo itu penuh dengan rasa sungkan. Jadi para biku jarang diganggu. Dan ini sangat baik, serius. Saya pernah di satu kota, tidak boleh disebutkan. Kota ini tidak ada sungkannya. Jadi orang di kota ini tidak ada sungkannya. Satu hari itu pintu saya bisa diketuk 8 kali. Serius, bagaimana bermeditasi? Wicara belum lenyap ya, saya tidak mengatakan wicara saya lenyap ya. Karena seorang biku tidak boleh cerita pencapaian batinnya. Memberi tanda juga tidak boleh. Ibaratkan kita sedang berjuang ya. Mau berkonsentrasi. Baru mau masuk konsentrasi. Tok tok tok. Ada apa? Begini, begini, begini. Duduk lagi. Baru mau tok tok tok. Begitu ya. Tidak selesai-selesai. Ya. Jadi terima kasih. Di Wihara Dhammasundara ini sangat damai ya. Ya. Cukup datang hari Selasa, Kamis dan Jumat Minggu, begitu ya? Ya, saya juga sengaja makannya Selasa, Kamis dan Minggu ya. Kemarin Jumat ya, kita ganti. Bapak Ibu Saudara, aku berbelas kasih pada generasi mendatang. Apa maksudnya berbelas kasih pada generasi mendatang? Sang Buddha tetap memberi contoh. Ya, para biku harus senang dengan tempat yang sepi seperti hutan belantara. Wihara Mendut itu sangat sepi. Jadi di Wihara Mendut juga sangat nyaman. Sepi, tidak ada kegiatan. Nah, jadi kalau sudah selesai dana makan ya sudah sepi. Kadang siang pun sepi. Nah, cuma masih ada sedikit turis, tapi turis tidak mengganggu, mereka di luar. Tidak di kawasan Kuti. Tapi kalau sudah jam 5 sore, sudah sepi sekali. Pagi-pagi sepi sekali. Tidak ada orang. Ya. Jadi Wihara Mendut termasuk sangat kondusif. Ya. Tapi lebih sepi di sini. Nah di sini saya sendiri. Di Wihara Mendut ada Samanera. Ya, tapi tidak apa-apa. Samanera tidak masalah. Berlatih bersama. Ya, mari kita lanjutkan ya. Tentu saja adalah karena Guru Gautama adalah seseorang yang sempurna, seorang yang tercerahkan sepenuhnya, maka beliau berbelas kasih pada generasi mendatang. Menakjubkan Guru Gautama, menakjubkan Guru Gautama. Ini sadu kata dia. Menakjubkan Guru Gautama. Guru Gautama telah menjelaskan Dhamma dalam berbagai cara, bagaikan menegakkan apa yang terbalik, mengungkapkan apa yang tersembunyi, menunjukkan jalan pada mereka yang tersesat, atau menyalakan pelita dalam kegelapan agar mereka yang memiliki penglihatan dapat melihat bentuk-bentuk. Aku berlindung pada Guru Gautama dan pada Dhamma dan pada Sangga para biku. Jadi Budang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanggang Saranang Gacchami, Ahang Sanggang Saranang Gacchami. Bahasa palinya seperti itu. Sejak hari ini sudilah Guru Gautama mengingatku sebagai seorang pengikut awam yang telah menerima perlindungan dari beliau seumur hidupku. Dia saking tergugahnya, dia jadi umat Buddha. Ini masuk Buddhis itu caranya begini. Jadi tidak ada baptis, tidak ada ungkapan apa, tidak ada. Tapi karena benar-benar seseorang itu paham ajaran Sang Buddha, paham Dhamma, dia mengungkapkan ini. Budang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanggang Saranang Gacchami. Sudilah Sang Buddha mengingat saya sebagai pengikut awam. Nah, jadi Brahmana Janusoni menjadi upasaka. Bapak Ibu Saudara, ini suta tentang kekhawatiran dan ketakutan.
sedikit flashback ya, sedikit kesimpulan. Nanti kertasnya boleh dibawa pulang. Yang rajin mau dibaca lagi nanti ya silahkan ya, entah minggu depan, bulan depan ya, atau besok. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mulai hari ini ada rasa takut, ada rasa khawatir, yang pertama direnungkan tindak tanduk yang baik. Ya, saya umat Buddha, dilindungi oleh Buddha Dhamma Sangha, merawat sila dengan baik, praktek berdana, mengembangkan metta karuna. Ya sudahlah, jangan takut, jangan khawatir. Nah, ini satu obat untuk kita. Yang kedua, menenangkan batin dengan meditasi. Ya, saya sering mengajarkan teknik nafas, tidak harus ketika meditasi, kapan saja boleh. Nafas panjang, rileks dan tenang. Ya, rasa khawatir dan ketakutan ini akan berkurang. Tapi kalau Bapak Ibu benar-benar ingin ketakutan ini lenyap, meditasilah mencapai jana. Mulai hari ini yang ada di ruangan ini sudah tidak salah paham dengan jana ya. Jana itu adalah level kedamaian pada batin, bukan hal yang lain ya. Nah, lalu kalau Bapak Ibu, Bante saya ingin capai arahat, lakukan praktek yang tadi. Flashback kehidupan boleh ya. Kemudian dengan mata dewa melihat korelasi antar kehidupan dan kemudian melenyapkan asawa. 3 ini disebut tewija. Dalam bahasa Pali, tewija. Bapak Ibu Saudara, ini benar-benar proses bagaimana Bodhisatta menjadi Buddha. Ini bahkan bagi saya jauh lebih penting dari sejarah lainnya. Karena beliau sedang menjelaskan bagaimana beliau mencapai Buddha. Ini luar biasa. Beliau sangat rendah hati, adalah seorang guru yang maha luar biasa. Tidak mengatakan beliau itu paling hebat sendiri. Beliau bahkan mengatakan dulu itu saya masih ada ketakutan dan kengerian. Sulit menemukan ibarat kata nabi ya, kalau kita katakan nabi. Sulit menemukan nabi yang punya kerendahan hati seperti ini. Dan tidak hanya itu. Beliau mengajak kita semua menjadi selevel dengan dirinya. Ini luar biasanya Sang Buddha. Bukan satu level di bawah beliau, bukan. Tapi satu level persis seperti beliau. Yaitu arahat. Sang Buddha itu arahat. Buddha itu tidak pernah mengajak kita jadi Buddha, itu tidak pernah. Beliau mengajak kita untuk menjadi arahat. Dan beliau sendiri mengklaim diri beliau arahat. Namo tassa bhagavato arahato. Kata Buddha itu muncul karena beliau mengajar. Tapi bukan poin itu yang paling penting. Bukan poin menjadi Buddha itu yang penting. Poin yang paling penting adalah mencapai nibbana atau arahat itu sendiri. Lenyapnya samsara, tidak lahir mati lagi. Ya, itu poin yang paling penting. Dan Sang Buddha mengajarkan kita semua menjadi tempat yang persis sama seperti beliau. Beliau pernah mengatakan, pencapaian nibbana seorang Buddha tidak ada bedanya dengan arahat yang lainnya. Jadi Sang Buddha mengajarkan kita persis di tempat beliau berpijak. Dan ini menurut saya sangat luar biasa. Ya, kita tutup sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sudah boleh berbangga hati. Kalau ditanya, sudah pernah baca Tripitaka? Sudah pernah. Sudah pernah sentuh Tripitaka? Sudah pernah ya. Bapak Ibu hari ini belajar 1 dari 152 sutta di dalam Majjhima Nikaya. Masih ada di Ganikaya, Sangyutta, Anguttara, Khuddaka. Bisa jadi satu hari kita habiskan yang 4 besar ini ya. Ketika saya berumur 65 tahun. Kalau diadakan rutin. Ya. Ya. Saya pikir cukup sampai di sini. Ini manfaatnya luar biasa. Ya, Bapak Ibu silahkan bersemangat. Ikut kegiatan-kegiatan wihara yang lainnya. Mari kita tutup dengan Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, mari kita tutup.